Jalur untuk masuk Poltekkes itu sebenarnya ada 3. Ada PMDP lewat seleksi raport dan prestasi, ada SIMAMA seleksi ujian masuk berdasarkan uji tulis bersama, terus ada SIMAMI untuk jalur mandirinya seperti itu. Kurang lebih konsepnya sama aja sih kayak masuk universitas PTN kayak gitu. Halo Sobat Healthy, kembali lagi dengan saya Fahmiko di Status Sports. Oke Sob, kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah menarik lagi. Kebetulan narasumber kita kali ini, beliau adalah alumni dari Sekolah SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor. Selamat datang kepada Kak Agung Firmansyah. Halo Sobat Healthy. Oke, Kak Agung. Kak Agung Firmansyah ini adalah salah satu alumni, betul ya Kak ya? Betul. Angkatan berapa tuh Kak? Aku tuh angkatan ke-10. Angkatan 10? Iya, masuk tahun 2017 kalau nggak salah ya. 2017-18 lah ya? Betul. Oh iya oke. Kak Agung diambil jurusan apa waktu itu? Pas di BKB itu aku dulu jurusan asisten keperawatan. Asisten keperawatan? Betul. Oke, Kak Agung Firmansyah ini alumni angkatan 10. Sekarang kesibukannya apa nih Kak? Kesibukannya saat ini sih kerja. Aku jadi salah satu perawat di rumah sakit swasta di Cilengsi. Sama ya lagi ngembangin channel TikTokku aja sih. Wih, jadi konten kreator juga? Iya, nyoba-nyoba aja sebenarnya. Keren ya Kak Agung ya. Jadi ngonten di TikTok dan itu semua berkaitan sama tenaga medis? Betul, berkaitan dan juga tentang pendidikan kesehatan juga sih Kak. Mantap, luar biasa. Jadi Sobat Healthy bisa juga nih kepoin Kak Agung lebih lanjut lagi, apalagi kalau memang kalian perlu informasi-informasi yang bisa disampaikan sama Kak Agung. Betul. Nah Kak Agung, tadi Kak Agung sudah menyebutkan sudah kerja alhamdulillah di rumah sakit di daerah Cilengsi ya. Terus juga ngonten juga. Nah kalau boleh tahu Kak Agung, selepas dari SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor, Kak Agung melanjutkan kemana sih? Alhamdulillah setelah lulus dari Bakti Kencana Bogor, aku tuh keterima di salah satu PTN Kemenkes di Bekasi. Namanya Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Luar biasa. Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Betul. Berarti Politeknik Kesehatan. Betul. Politeknik sekali. Kesehatan. Kementerian Kesehatan Jakarta 3. Oh, Jakarta itu memang ada 3. Oh, ada 3. Iya, ada Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3. Wih, luar biasa. Nah, Kak Agung ini berhasil masuk ke dalam PTN ya, berarti ya, Perguruan Tinggi Negeri di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Betul ya? Wah, luar biasa. Sobat Healthy, kalian semua harus simak karena kali ini kita bakal bahas kira-kira apa saja sih tips and trick dan juga hal-hal yang berkaitan dengan di dunia perkuliahan, khususnya PTN atau Poltekkes. Oke, Kak Agung, kayaknya rasa ingin tahu saya bergejolak nih Kak Agung. Waduh, serem nih. Saya pengen tahu kira-kira cerita di balik kesuksesan Kak Agung untuk bisa masuk ke dalam Poltekkes itu seperti apa sih awalnya? Dibilang agak nyeleneh iya, tapi dibilang serius juga iya kayak gitu. Karena sebenarnya kita tuh masuk Poltekkes Kemenkes itu awalnya jalur FOMO ya kan? FOMO? Iya betul. Ikut-ikutan? Ikut-ikutan. Waduh. Betul. Jadi ada sahabatku juga anak BKB, dia daftar di Poltekkes Jakarta 3. Terus dia ngajak aku gitu, mau nggak masuk sini? Sedangkan zaman dulu aku tuh nggak tahu Poltekkes itu apa sih kayak gitu, nggak pernah denger gitulah di lingkup sini gitu. Akhirnya dikasih tahu dia itu PTN di bawah naungan Kemenkes gitu. Akhirnya ya boleh tuh dicoba. Nah temanku ini baik banget sampai dia yang ngebantu berkas apa aja sih yang harus aku urus. Ingat banget ngurus surat keterangan kelakuan baik di sini dia yang ngurus kayak gitu. Cuman ya memang kodarullahnya memang jalannya berbeda gitu yang keterima aku, tapi dia tetap melanjutkan kuliah lagi di kampus lain yang nggak kalah bagus sih Kak. Wow, gitu. Luar biasa. Jadi awal mulanya Kak Agung ini bisa masuk ke Poltekkes karena FOMO. Karena ikut-ikutan. Oh, berarti mungkin FOMO di sini FOMO yang membawa rezeki untuk Kak Agung. Waduh, alhamdulillah banget ya guys ya. Nah, kalau boleh tahu Kak Agung tadi karena FOMO itu, karena Kak Agung FOMO dan atau mungkin diajak teman, kira-kira boleh tahu nggak cara masuk ke sana atau jalur masuk yang Kak Agung tempuh itu apa sih? Aku tuh masuk lewat jalur PMDP. Dia itu jalur prestasi dan minat seperti itu sih Kak. Oke.
PMDP itu jalur prestasi. Betul. Berarti kita pakai nilai raport. Nilai raport dan juga prestasi pendukung sih, non akademik. Berarti bisa kita selipkan sertifikat-sertifikat. Karena itu mendongkrak banget. Kejuaraan, seminar, pokoknya berkaitan. Iya, pokoknya yang berkaitan dengan prestasi kita sebagai siswa yang mendongkrak buat kita lanjut ke jurusan yang kita mau, itu berguna banget sih. Oke. Kilas balik lagi ke Agung. Tadi kan Poltekkes ya. Berarti di dalamnya itu semua prodinya kesehatan. Kesehatan dong. Ada prodi apa aja sih Kak di sana? Kalau di kampusku itu ada prodi keperawatan, jurusan keperawatan, prodinya D3, D4 dan profesi. Terus juga ada teknologi laboratorium medis, satu yang biasa orang-orang kenal tuh analis kesehatan ya. Terus ada fisioterapi, ada kebidanan, ada juga promosi kesehatan. Oh, ada promkes. Iya, promosi kesehatan itu adalah cabang anaknya dari kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat, betul. Wah, luar biasa. Berarti lengkap banget ya? Lumayan lengkap, alhamdulillah. Katanya sih tahun ini mau nambah, tapi nggak tahu ya. Nambah prodi lagi? Nambah prodi katanya sih. Oke. Kalau saya nggak salah, Poltekkes itu banyak ya Kak ya? Banyak banget. Di setiap daerah kayaknya ada ya? Setiap daerah, setiap kota mau provinsi ada. Setiap kota provinsi ada ya? Betul. Ada Jakarta, ada Bandung ya? Ada. Oh, luar biasa. Nah, tadi Kak Agung sudah cerita tentang jalur masuk. Kalau kita masih ulik lagi jalur masuk nih Kak. Selain dari PMDP, ada jalur apa lagi sih selain itu? Jalur untuk masuk Poltekkes itu sebenarnya ada 3. Ada PMDP lewat seleksi raport dan prestasi, ada SIMAMA seleksi ujian masuk berdasarkan uji tulis bersama, terus ada SIMAMI untuk jalur mandirinya seperti itu. Kurang lebih konsepnya sama aja sih kayak masuk universitas PTN kayak gitu, sama aja. Cuman naungannya berbeda dan sistemnya aja berbeda gitu. Karena memang berbeda ya? Berbeda. Kalau misalnya universitas di bawah Kemendikbud, kalau misalnya Poltekkes ya di bawah Kemenkes langsung kayak gitu. Oke, luar biasa. Jadi ada 3 jalur tadi? Betul. Ada PMDP, ada SIMAMA, ada SIMAMI. Wih, keren ya. Nggak ada si papi ya guys. Kirain ada si papinya. Nggak ada. Kasihan, maminya 2 nanti. Mama mami. Iya betul. Benar. Oke, Kak Agung. Tadi lewat jalur PMDP, lolos di Poltekkes, yang mana Poltekkes ini kan lumayan ya, jadi perguruan tinggi negeri yang lumayan bergengsi lah. Alhamdulillah. Banyak inceran siswa kita juga yang ingin masuk ke sana. Kira-kira Kak Agung, jurusan yang Kak Agung ambil tadi apa? Sorry. Jurusan keperawatan. Keperawatan. Di D3, D4. Di D3. Di D3 keperawatan. Wih, luar biasa ya. Nah, D3 ini berarti masa kuliahnya 3 tahun ya. Betul. 3 tahun selesai. Cepet juga lumayan ya. Cepet sih. Oke. Di sana di Poltekkes, kita nggak apa-apa ngulik-ngulik tentang Poltekkes ya kayak? Nggak apa-apa, boleh. Sih, karena kebetulan Kak Agung ini menjadi salah satu konten kreator yang sering banget ngebahas tentang kehidupan di Poltekkes. Jangan lupa tonton di TikTok saya ya guys. Apa TikToknya Kak Agung? TikToknya Your Bestie Nana. Your Bestie Nana. Iya, bukan Pak Nana tapi ya. Ini Nana yang lain ya. Oke, luar biasa. Your Bestie Nana. Teman-teman atau Sobat Healthy, kalian boleh kepoin langsung sekarang juga, cek TikToknya di bawah ini. Oke, balik lagi tadi. Poltekkes, D3 keperawatan. Kira-kira apa alasan Kak Agung atau ada cerita di balik itu semua? Kenapa Kak Agung lanjut perawat lagi? Sebenarnya sih kayak tadi ya udah aku cerita, masuknya awalnya jalur FOMO. Jalur FOMO ya guys ya, jangan dicontoh karena berarti kita tidak punya ambisi sebenarnya. Cuman karena memang udah garis jalannya seperti itu ya sudah kita jalani aja kayak gitu. Nah, kalau untuk masuk dari Poltekkes sendiri sebenarnya aku milih D3 keperawatan pertama karena memang saat aku masuk di situ lagi masa COVID pertama kali ya, jadi begitu aku lulus langsung jeder dihajar sama COVID. Jadi seleksinya tuh ada perubahan sedikit dari sistem sebelumnya. Yang dulu di mana SIMAMA itu bisa dimasuki sama SMK untuk prodi D4-nya. Tapi karena aku COVID, jadi seleksi SIMAMA itu diubah, nggak ada uji tulis. Jadinya tetap seleksi raport, tapi ditambah kalau nggak salah sama portofolio atau assessment kayak gitu. Nah, karena aku masuk ke jalur PMDP dan saat itu juga memang pertama kali mendapatkan kesempatannya di PMDP, dan di PMDP itu dulu aturannya kalau lulusan SMK Kesehatan yang selinear, bolehnya mengambil D3 keperawatan seperti itu. Jadi nanti ya insya Allah kalau bisa ada rezeki,
ada jalurnya, ada jalannya gitu, mau lanjut lagi di profesi dan lanjut S1 D4 sih. Oke, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Kak Agung bisa dipercepat untuk ambil profesinya. Amin ya Allah. Oke, tadi Kak Agung sudah mulai spill sedikit tentang jalur masuknya. Apa yang ditempuh sama Kak Agung, terus ambil jurusan apa dan alasan kenapa Kak Agung ambil itu. Kalau boleh tahu Kak Agung, kira-kira Kak Agung selama di Poltekkes nih, kita bicara kehidupan Kak Agung di Poltekkes. Dari 3 tahun Kak Agung di sana, Kak Agung sudah berkiprah atau melebarkan sayap kemana aja nih di sana? Kalau di sana sih yang pastinya selain menjadi akademisi ya, aku tuh punya minat juga di bidang non akademik. Karena jujur pas masuk pun aku banyak melampirkan sertifikat prestasi non akademik gitu, kayak dari seni, entah nyanyi, ngeband, bisa juga dari seminar-seminar, terus juga sama sertifikat kepengurusan aku selama OSIS di sini, kayak gitu. Jadi yang nggak cuma akademisi, aku juga menyalurkan hobi sebagai mahasiswa yang berorganisasi dan juga sebagai mahasiswa yang berprestasi di bidang non akademik. Luar biasa. Dan saya juga pernah dengar Kak Agung bahwa kalau kita mau jadi mahasiswa, sebetulnya kita harus punya 2, ada soft skill dan hard skill. Betul. Setuju ya? Betul. Hard skill kita sebagai mahasiswa keperawatan, kita harus benar-benar menguasai tentang semua ilmu keperawatan. Di samping itu kita juga perlu soft skill. Betul. Dan salah satu hal yang bisa kita kembangkan dari soft skill adalah caranya dengan aktif. Salah satunya organisasi. Betul. Betul ya. Nah, kalau nggak salah dengar, Kak Agung juga aktif ya, aktif di organisasi. Kalau boleh nggak ceritain kira-kira kenapa bisa atau gimana awalnya bisa aktif di organisasi di sana? Dan apa aja sih organisasinya? Ya. Sebenarnya agak malu sedikit ya menceritakan ini karena balik lagi saya itu dulu ambisinya itu cukup rendah ya, jadi lebih mengalir dan lagi-lagi saya masuk organisasi juga oleh karena jalur FOMO lagi guys. Jangan dicontoh karena berarti saya dulu tuh nggak punya tujuan hidup yang konsisten gitu ya. Tapi kan namanya juga pencarian jati diri, ntar kan nemu titik ternyaman sendiri. Jadi di kampus saya diajak untuk masuk badan eksekutif mahasiswa sama teman-teman saya. Kalau kata kita mah circle ya, sebenarnya ini nggak boleh contoh ya teman-teman, tapi kalau udah di dunia kampus mungkin nanti teman-teman akan merasakan sendiri, tapi tetap aja kita sebagai manusia harus bersosial butterfly kemana-mana ya guys. Kalau kata orang mah, lo punya circle, lo punya kuasa. Gitu. Luar biasa, keren. Bercanda. Jadi begitu, nah akhirnya kita daftar, tapi memang ya jalannya lagi-lagi teman-teman aku tuh nggak lolos gitu, malah aku yang lolos. Mungkin karena di kurikulum Viteku itu ada pengalaman berorganisasi, terus juga punya banyak kegiatan selama jadi siswa, entah kegiatan masyarakat atau kegiatan sekolah kayak gitu. Jadi mungkin itu yang bikin aku lolos masuk ke badan eksekutif mahasiswa seperti itu sih Kak. Oke, itu organisasi pertama yang Kak Agung ikuti di sana. Betul. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Kalau organisasi selanjutnya sih aku lebih ke anggota UKM sih, unit kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa. Oke. Kalau kata kita tuh UKM tuh apa ya? Ekskul kali ya. Iya, betul. Kalau di gitu. Kehidupan SMK ya, betul. UKM itu adalah ekstrakurikuler. Cuman bedanya UKM ada pengurusnya, kalau di ekskul kan kita nggak ada kepengurusan intinya ya, kayak gitu. Langsung pembina. Langsung pembinaan aja kayak gitu. Dulu aku tuh ikut paduan suara, terus aku ikut aransemen. Di situ aku dan teman-temanku nyiptain band, sama juga aku ikut English Club sih. Oke. English Club, aransemen, dan paduan suara. Poltekkes Kemenkes. Betul. Itu untuk prodi keperawatan saja atau semua? Seluruh. Kalau UKM tuh jatuhnya kayak BEM pusat gitu. Jadi semua jurusan kita ketemu di sana kayak gitu. Jadi dapat teman baru guys, banyak. Banyak temennya berarti nih Kak Agung. Banyak. Oke Kak Agung, tadi saya sempat salah fokus dengan BEM-nya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Berarti Kak Agung memang identik di orang lapangan gitu ya, seneng kerja ya. Saya senangnya kerja di lapangan. Kalau mikir banyak-banyak tuh rasanya mumet gitu ya. Mumet. Kalau boleh tahu di BEM ngambil bagian apa nih Kak, atau menteri apa gitu? Di BEM itu aku jadi kepala biro advokasi. Advokasi itu biasanya orang yang identik dengan nego-menego ya. Terus dan aspirasi mahasiswa kayak gitu. Oke, BEM di bagian advokasi. Kebetulan saya juga waktu itu pernah punya pengalaman itu Kak. Apa tuh?
Kalau saya dulu bukan BEM, tapi DPM. Wah, DPM. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oh, legislatifnya kayak gitu. Kayaknya ya. kita berseberangan nih kali Berarti ini. kita musuhan ya. Waduh. Tapi memang iya benar ya. Hal itu sering terjadi ya. Sering terjadi. Di setiap kampus ada. Setiap kampus pasti ada legislatif dan eksekutifnya, dan memang pada saat di ruang diskusi ya guys, bukan di ruang informal, kita memang sering adu pendapat. Oke. Adu gagasan. Benar. Misalnya legislatif meminta A dari eksekutif, oh nggak bisa karena dari prinsip kita berbeda A B C D. Wah, ribut lah di situ. Tapi ketika kita keluar ruangan, lepaskan semua lencana organisasi itu, karena kita sama-sama mahasiswa, kita teman-teman nongkrong, teman ngopi, teman gibah, sama semua. Jadi ketika keluar ruang diskusi udah nggak ada masalah apa-apa. Karena memang itu semua hanya untuk kepentingan berorganisasi di kampus, ya. Dan itu juga yang harus kita cari dari soft skill tadi yang saya sebutkan. Di BEM, di aransemen, terus di apa tadi? Badan Eksekutif Mahasiswa. Di English Club. English Club, betul. English Club. Oke, luar biasa. Nah, Kak Agung, dari organisasi yang Kak Agung jalanin tadi di sana di kampus, kita flashback dulu. Oke. Apa Ke zaman-zaman SMK. Aduh. Oh, iya, luar biasa. Kita ingat-ingat masa muda ya. Jadi malu. Ya. Sekarang juga masih muda kan? Masih muda Masih lah. muda dong, masih muda. Masih 21 tahun guys. Oh iya, 21 tahun. Udah siap nyoblos ini nanti. Wah, alhamdulillah. Oh iya, luar biasa. Nah, Kak Agung, kita flashback sedikit di kehidupan SMK. Betul. Waktu itu di SMK juga Kak Agung aktif organisasi? Alhamdulillah cukup aktif. Saya dulu salah satu anak didiknya Pak Nana, Pak Doni, Pak Dadang. Oh iya. Saya dulu pengurus OSIS tahun 2017 sampai 2019 ya. Jangan tanya kenapa lama, karena waktu itu pemilihan ketosnya mundur kayak gitu. Jadi pelantikannya agak lama kayak gitu. Nggak masalah lah. Nggak masalah. Itu karena soal waktu aja. Gue encana. Gue encana. Oke, waktu itu juga ikut organisasi OSIS. Jadi divisi apa waktu itu? Dulu aku di divisi Humas. Periode pertama aku jadi anggota bidang Humas. Periode kedua aku jadi ketua bidang Humas kayak gitu. Oke, di Humas. Berarti memang seneng banget untuk berhubungan atau mungkin bisa ketemu langsung sama orang banyak ya? Sukanya ngomong face to face, nggak suka di belakang. Luar biasa. Ini cocok banget nih ngobrol sama Genzi ya. Kayaknya saya harus nyimbangin nih kalau ngobrol sama Genzi begini ya. Oke, Kak Agung, ikut OSIS. Ada lagi mungkin selain OSIS? Selain OSIS aku ikut ekskul juga, masih sama kayak di kuliah. Aku ikut paduan suara. Cuman kalau di sini aku dulu ikut anak ini, tahfiz. Aduh. Wih, lumayan ya berarti. Anggota pertama loh, Pak Syam ingat saya anggota pertama tahfiz. Teman-teman tahfiz boleh. Ini kakak alumni tahfiz juga. Betul, kita dulu suka main marawis guys. Ya. Kalau ngulik-ngulik video di YouTube BKB ada tuh, saya lagi main gendang begini-gini, main marawis. Yang paling gede pasti? Iya, yang gede dong, nggak mungkin yang kecil. Ketutupan nanti. Oke, berarti udah aktif di OSIS, terus ikut tahfiz juga, tahfiz Quran, dan lain-lain mungkin? Paduan suara? Paduan suara. Berarti memang UKM yang di kampus kemarin itu adalah kelanjutannya dari SMK ya? Betul, kelanjutan dari minat dan hobi. Kalau boleh tahu, kenapa bisa Kak Agung terjun di dunia tarik suara tuh? Sebenarnya dibilang awalnya minat enggak, mungkin karena dulu punya mama sama papa tuh punya background penyanyi kali ya. Mamaku dulu punya background penyanyi sinden, bapakku dulu punya background penyanyi keroncong dan dangdut. Sama-sama penyanyi? Betul. Dua-duanya. Jadi karena di rumah kan pasti setiap pagi tuh biasanya orang tua tuh suka karaokean, nyanyi. Jadi dari bayi sampai gede tuh denger terus. Wah, sampai sekarang kalau pagi tuh masih lagu Roma Irama terus itu dinyanyikan kayak gitu. Nah, jadi, dari situ mulai paham nada, mulai suka kayak kalau denger lagu tuh kayaknya asik gitu. Jadi bahan healing awalnya sih kayak gitu. Terus mulai masuk ke BKB, dikembangin masuk paduan suara, diajarin AUGI kayak gitu. Terus pertama kali mulai tampil solo gitu di wisuda tahun 2018. Sempat tampil juga solo di wisuda. Betul, Perlihatan akbar itu ya. Iya, itu pertama kali. Mulai nyanyi solo tuh di situ guys, di BKB. Didampingin sama Kasugi ya. Iya. Kasugi ini FYI beliau ini pelatih paduan suara kita. Bakti Kencana, luar biasa. Betul. Beliau. Ya, berarti dari sana Kak Agung sudah mulai masuk ke dalam dunia tarik suara. Betul. Oke, dari mulai tampil di acara wisuda, di acara besar dong. Betul.
Pernah ngewakilin sekolah mungkin ke acara luar? Itu adalah salah satu memorable aku banget dalam gitu? dunia tarik suara. Jadi ingat itu kejadian bukan kejadian ya, maksudnya tahun 2019 itu ada salah satu kegiatan di Mall Cilengsi, di Mall Metropolitan itu ada kegiatan kedubes luar negeri, aku lupa, entah Australia mungkin ya kalau nggak salah. Ada kegiatan dan dari kita itu diminta untuk mewakili satu orang untuk nyanyi. Dan saat itu aku dipilih langsung sama Pak Jajul dan Pak Dadang buat mewakili BKB kayak gitu, nyanyi di depan sekaligus mengiringi fashion show kayak gitu. Luar biasa. Memorable banget itu ya. Memorable banget ya. Dan itu menjadi salah satu momen yang paling berkesan mungkin. Berkesan banget khususnya dalam dunia awal tarik suara. Tarik suara. Oke, luar biasa. Nah, dari situ kayaknya kalau nggak salah saya sempat dengar-dengar juga Kak Agung melanjutkan lagi bakat itu di kampus. Betul. Betul ya? Betul. Sempat ngapain di sana? Kan tadi udah dibahas tuh Kak Agung ikut UKM aransemen, paduan suara juga di sana. Kira-kira di sana sempat bikin karya apa nih? Di kampus tuh aku sempat diajak buat gabung band jurusan awalnya. Itu awalnya tuh gara-gara ada di kampusku itu suka ada acara olahraga seni gitu, persaingan antar jurusan kayak gitu. Saat maba tuh ditarik karena saat itu lagi kekosongan posisi vokalis satu orang kayak gitu. Jadi ditarik, mungkin mereka merasa ini cocok nih kayaknya buat dilanjutin. Akhirnya dilanjutin dari 2020 sampai 2023 sebelum wisuda, berlanjutlah itu band aku. Gitu. Kalau boleh tahu bandnya apa? Nama bandnya? Bandnya agak nyeleneh, namanya tuh band Frozen Food Band ya. Frozen Food? Frozen Food. Lo kayak nugget dong ya? Iya, karena ada background ceritanya gitu. Gimana ceritanya? Jadi background ceritanya tuh di kampusku tuh baru dibangun studio musik, lengkap semua alat musik ada. Tapi nggak ada yang pernah main ke studio itu. Latihan iya, gitu selain UKM nggak ada. Jadi sebagai mahasiswa jurusan yang sudah membayar UKT, jadi kita memanfaatkan fasilitas kampus. Betul? Betul dong kayak gitu. Jadi saya si Tom atau teman jurusan sekalian latihan buat lomba kan. Di situ, dan ruangan sekecil kayak ruang ini tuh dibagi dua kecil, AC-nya 2 PK. Siapa yang kagak menggigil di sono? Pakai jaket sampai diiket-iket. Akhirnya temen aku satu bilang, "Nih kita lama-lama jadi Frozen Food nih di sini." Waduh. Akhirnya suruh dari panitia, band harus punya nama panggung ya kayak gitu. Apa ya, dipikir-pikir bingung kan. Blue Band udah biasa. Blue Band. Tambal Band ada depan gang situ. Tambal ban ya? Iya. Tambal Band bener-bener. Jadilah kita namanya jadi Frozen Food Band karena berasal dari orang-orang yang kedinginan. Telah lama ku menunggu dirimu, mencoba hubungiku, salah hatiku berharap padamu, mencari yang tak pasti, wahai kau bunga hatiku menanti dirimu.